Oke, baik teman-teman, kita akan menjelaskan tentang pengembangan SDLC V-Model. Yang pertama yaitu pengertian V-Model. V dalam model SDLC adalah singkatan dari verifikasi dan validasi. V-Model adalah metodologi linear yang digunakan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Konsep ini cukup berfokus pada jalur eksekusi berurutan. Tetapi, tidak seperti model lain, ini menekankan menyelesaikan setiap fase sebelum fase berikutnya dimulai. V-model merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Yang kedua yaitu kelebihan dan juga kekurangan V-model. Kelebihannya yaitu yang pertama, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan, mudah untuk memanage karena ketika sifat kekuatan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama yaitu memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Model yang tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan, tidak cocok untuk proyek yang dimana equipment-nya mudah sekali berubah. Sekali sistem dalam proses testing, sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya, dan juga tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Oke, yang ketiga yaitu jurnal pengembangan V-model. Yang pertama yaitu pengembangan dan pengelola sistem dan produk tertanam. Kim R. Fowler, 2015, menggambarkan bagaimana verifikasi dan validasi menghubungkan antara berbagai kegiatan lintas fase. Verifikasi adalah serangkaian tes objektif untuk mengkonfirmasikan bahwa produk memenuhi metrik persyaratan, sementara validasi berusaha untuk menunjukkan bahwa produk memenuhi maksud aslinya. Keterbatasan model V adalah bahwa ia menyeratkan bahwa persyaratan lengkap dalam tahap konseptual atau pendahuluan. Ini tentu bukan kenyataan di sebagian besar, jika tidak semua pengembangan produk. Persyaratan, desain, dan evaluasi seringkali berulang beberapa kali sebelum integrasi dan penerimaan akhir. Situasi berulang ini mengarah pada perkembangan spiral dan sebagai disiplin yang ditentukan, yaitu selanjutnya. Baik, selanjutnya, pegangan teknik perancangan mesin, Peter R.N. Childs edisi 2 2019. Istilah model V telah diterapkan secara luas di berbagai domain untuk membantu dalam menangani pengembangan sistem yang kompleks. Model siklus hidup dan manajemen proyek. Das V-Model adalah metode manajemen proyek resmi yang digunakan oleh pemerintahan Jerman dan memberikan panduan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek. Fitur utama dari model V adalah definisi tentang siapa yang harus melakukan apa dan kapan dalam suatu proyek, dan penggunaan gerbang keputusan untuk menunjukkan tonggak sejarah dalam kemajuan proyek. Dalam model V, penekanan ditempatkan pada verifikasi di sisi kiri V dan validasi di sisi kanan dengan menggunakan kasus uji untuk memastikan keputusan antara aktivitas yang setara di kedua sisi V. Elemen-elemen kunci dari model V telah diterjemahkan dan diadaptasi secara luas sehingga menghasilkan banyak variasi. Das V-Model memiliki beberapa kesetaraan dengan Prise2. Berikutnya ada kemajuan teknologi baterai untuk kendaraan listrik. A. Hauser R. Roos, 2015. Langkah-langkah proses pengembangan perangkat lunak sering diilustrasikan menggunakan V-Model. ISO 26262 bagian 6 juga menggunakan V-Model untuk menjelaskan pengembangan perangkat lunak, keselamatan. Analog dengan pengembangan perangkat keras yang dijelaskan sebelumnya. Pengembangan perangkat lunak dimulai dengan perencanaan kegiatan keselamatan fungsional, termasuk memilih alat yang digunakan untuk pengembangan, atau compiler, lingkungan pengembangan, dan lain-lain. Dan definisi pedoman pengkodean. Persyaratan keamanan perangkat lunak ditentukan berdasarkan TSR yang ditetapkan untuk perangkat lunak, spesifikasi desain sistem, dan HSI, spesifikasi persyaratan. Keselamatan perangkat lunak juga harus mempertimbangkan konfigurasi sistem dan perangkat keras yang ditentukan, batas waktu, antarmuka eksternal, dan mode operasi kendaraan yang berdasarkan pada perangkat lunak. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak untuk sistem tertanam. Model V berasal dari mode air terjun, sehingga ada kesamaan dalam kegiatan dan urutannya. Ada perkembangan melalui persyaratan, desain, pengkodean, pengujian,
dan rilis. Dalam contoh yang diberikan, detailnya khusus untuk alamat pengembang, tetapi ada penerapan umum untuk mengembangkan produk perangkat lunak lain seperti driver, pustaka kernel, paket dokumen papan termasuk Linux, atau lapisan tumpukan. Satu-satunya aktivitas paling panjang dalam aliran pengembangan perangkat lunak ini adalah pengembangan kode. Pengembangan kode mencakup perbaikan cacat yang diidentifikasi dan diprioritaskan sebelumnya, serta menambahkan fitur. Secara bersama, mengembangkan uji fungsional dilakukan. Berikutnya, kemajuan dan teknik angin. Jog and Jeprio 1988. Analisis baru membawa beberapa perbaikan dan memungkinkan beberapa penyempurnaan baru dalam penilaian beban struktural. Adopsi key model yang lebih akurat yang digunakan di Eropa selama beberapa tahun, menggantikan model V sebelumnya, membawa pengurangan kecepatan yang 4% dan mengurangi beban 8% untuk periode pengembalian standar 50 tahun. Periode pengembalian yang lebih lama memberikan pengembalian yang lebih baik, tetapi sebaiknya beban layanan yang lebih umum meningkat. Scatter dikurangi, membawa konsistensi yang lebih baik dalam nilai desain. Sekian paparan materi dari kami tentang model V dalam SDLC.